Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrus syiyami syahrul mubarak allazi anzalallahu fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalha ila 700 dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena kata Nabi SAW, betapa banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang. Ketika Allah berikan dia nikmat sehat, dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan dia nikmat sehat, dia lupa untuk memperbanyak amal ibadah. Begitu juga ketika dia diberikan nikmat kesempatan, dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai kedua tuna, sebagai pemimpin umat, sebagai suri tauladan kita, yang insyaAllah semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau ketika nanti kita diadili ataupun dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saya dan anda sekalian termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Karena kenapa? Karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mengisi waktu-waktu kita untuk banyak beramal soleh. Semoga dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semoga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu? Yang pertama alasannya karena bulan Ramadan memberikan kita rahmat. Rahmat artinya bisa berupa pahala ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka takwa di sini boleh diibaratkan pahala bagi mereka-mereka yang melaksanakannya. Dan bisa juga menjadi syafaat ketika nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bermaksiat, yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka rahmat di sini boleh ibarat ampunan bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang Allah khususkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, karena mungkin kita merasa diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di bulan Ramadan ini kita bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Yaqub alaihissalam, dia berpesan kepada anaknya, wala tayasu min ruhillah. La tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang tiada lain adalah orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengintai rumah salah seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya dia meminta untuk bisa tinggal di rumah sahabat tersebut, maka diperbolehkan oleh sahabat tersebut. Namun ketika beliau Abdullah bin Amr bin Al-As berada di rumah sahabat tersebut, menurut Abdullah bin Amr bin Al-As tidak ada amalan yang istimewa yang beliau pandang. Namun setiap malam sahabat tersebut dia bangun sepertiga malam. Dia beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu subuh. Itulah yang dia lakukan. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia cap sebagai orang yang termasuk di antara orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita menganggap remeh suatu amalan. Bisa saja sekecil apapun amalan, bisa jadi itu bisa memberikan kita rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mengapa bulan Ramadan bulan yang kita tunggu? Karena di bulan Ramadan malaikat mendoakan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustasahhirin." Jadi Allah dan para malaikat mereka mendoakan orang-orang yang sahur. Makanya sahur itu barokah. Karena sahur itu memberikan kita berkah. Makanya jangan sampai kita lupa untuk melaksanakan, atau jangan sampai kita lupa untuk makan sahur ketika kita berpuasa. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, pernah suatu hari Rasulullah SAW bertamu ke rumah Ummu Umarah binti Ka'ab. Di sana Rasulullah SAW disuguhkan makanan. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyantap makanan tersebut. Namun ketika Rasulullah makan, Rasulullah SAW merasa heran karena Ummu Umarah tidak makan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Ummu Umarah, kenapa engkau tidak makan bersamaku? Lalu apa jawab Ummu Umarah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan bahagia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna shaim tusalli alaihil malaika iza ukila fihi hatta yafragu. Jadi kalau seandainya ada seorang yang memberi makan ketika dia berpuasa kepada orang lain, maka dia akan didoakan oleh malaikat sampai dia orang tersebut selesai makan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan banyak beramal soleh, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.